Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Kegiatan gereja sudah berjalan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah dan tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini ada sukacita daripada Tuhan. Amin. Ada di tempat ini dan juga ada di tempat jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari sebelum kita mulai untuk ibadah pada hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan, kita bawa hati kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang baik, teramat baik. Pertolongan-Mu selalu kami rasakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur, kami masih bisa beribadah Tuhan. Meskipun melalui online, dimanapun kami berada Tuhan. Kami tetap percaya Roh Kudus-Mu dapat bekerja untuk setiap kami Bapa. Menguatkan kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam ibadah pada hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan. Bukan keluh kesah kami, bukan sungut-sungut kami Tuhan, tapi kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami mau katakan Engkau baik. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami menyatakan Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati, umat Tuhan, kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku, oh Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami nyatakan, oh aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari
sukacitaku. Amin Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, sukacita dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, nyatakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh Tuhan, saat badai menerpa, oh, aku tak akan goyah. Dengan yakin kita katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya, oh Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya. Oh, Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan. Hanya Padamu Yesus kami percaya. Oh, mari umat Tuhan, sebab Dialah kekuatan dalam hidup kita, Dialah sukacita dalam kehidupan kita. Tuhanlah pertolongan, gunung keselamatan untuk setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan di hadapan Tuhan, angkat suaramu sekali lagi dengan segenap hati umat Tuhan. Kita sama-sama mau nyatakan di hadapan Tuhan. Oh yeah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi mari nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Dia sumber sukacita kita, saudara. Amin. Biar langit bumi boleh berlalu, Amin. tapi firman Tuhan katakan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mau bersukacita dengan keluarga kita saat ini di rumah dimanapun saudara berada. Haleluya. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Keadaan boleh berubah, tapi kami percaya firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan
Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Mari nyatakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya mari semuanya di keluarga kita mau bersukacita bersama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit amin, bergoncang, matahari tak bersinar. Ini yang menjadi pengharapan kami. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, kami mau menari buat Engkau Tuhan Yesus. Shalalalalala. Mari sekali lagi kita mau bersukacita dalam Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hey! Hati kami terus percaya kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, hey! Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak mau terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia
percaya. Dan walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Haleluya. 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 Sebab kasih setia Tuhan tak pernah pergi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama untuk siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan bersama-sama video kesaksian. Saya bertanya, saya konsultasi dengan Dr. Lisa, tetangga saya itu, dan Ibu RT tempat saya tinggal, bagaimana kalau saya memilih isolasi mandiri di rumah. Puji Tuhan, mereka mendukung keputusan saya. Bahkan Dr. Lisa secara sukarela, dia mau menyediakan dirinya untuk bantu saya selama isoman di rumah. Tidak hanya itu, tetangga-tetangga di sekitar juga mereka mendukung isolasi mandiri ini sampai kira-kira hari Kamis sampai dinyatakan swabnya Mas Teguh keluar negatif. Tetangga-tetangga secara bergantian dari pagi, siang, malam mereka mengirimkan makanan, buah-buahan, mengirimkan makanan kecil, ya, nutrisi-nutrisi sampai hari Kamis itu. Dan yang membuat saya heran adalah bahwa komplek kami meskipun kecil, tetapi kami belum tentu bisa sering bertatap muka karena semua orang-orangnya sibuk untuk bekerja, sibuk ngurusin rumah tangganya masing-masing. Bahkan dasawisma di tempat kami itu tidak jalan karena semua ibu-ibunya, semua keluarga di situ tidak punya waktu untuk dasawisma. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sibuk dengan urusannya untuk memelihara kami sekeluarga sampai beberapa hari ke depan. Dan Dr. Lisa yang juga sibuk untuk menangani COVID di garda depan di kabupaten, tapi beliau tetap dengan sukarela mendampingi saya kalau saya ada keluhan jam berapapun dan waktu apapun, dengan senang hati menjawab dan memberikan masukan-masukan buat saya selama masa isoman ini. Dan saat saya merasakan isoman ini, saya juga didukung dari saudara-saudara, keluarga, teman-teman Komsel Dewasa Muda yang memberikan support dan dukungannya, sehingga saya merasa saya tidak menjalani ini sendirian. Banyak teman-teman yang mendukung saya untuk terus bangkit dan berjuang melawan penyakit ini. Saat-saat saya bergumul sendirian di kamar, kadang merasakan mual, kadang saya merasakan tidak enak makan, saya merasakan tidak enak badan, bahkan kadang nafas terasa berat. Saya gunakan waktu-waktu itu dengan HP saya untuk mendengarkan lagu-lagu penyembahan. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Saya mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, saya pasti sembuh. Saya pasti dipulihkan. Seluruh organ-organ saya tidak ada gangguan. Saya akan pulih dengan sempurna dari pernafasan, perut saya, hidung saya,
pencernaan saya, semuanya saya perkatakan dengan perkataan iman. Dan seolah-olah saya mendengar Tuhan berbicara, mengatakan kepada saya, karena aku itu Tuhan, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku itu Tuhan, kamu pasti sembuh. Karena aku itu Tuhan yang memiliki alam semesta ini, semua ada dalam kendaliku. Saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri seperti saya, mari terus berjuang, mari tetap bersemangat, berjuang bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong saya, Dia sudah memulai pertolongannya dalam diri saya, dalam diri saudara-saudara semua. Tuhan tidak akan setengah-setengah. Dia akan menyelesaikan pertolongannya sampai akhir, sampai selesai buat saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah video kesaksian yang kita barusan saja tonton itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhanlah pertolongan dalam kehidupan kita. Yes. Jangan pernah takut, Tuhan pasti akan tuntaskan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Amin Tuhan. Lihat kuasa-Nya dalam kehening. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi nyatakan, jiwaku tenang, oh Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Kami lihat kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Nya, amin, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi dengan segenap hati nyatakan, oh Tuhan.
bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan mengangkat tangan saudara, nyatakan bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Nyatakan bersama. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau hati kami tenang. Sekalipun keadaan saat ini tidak menentu, keadaan di dunia ini boleh berubah Tuhan setiap waktu. Tapi pengharapan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau akan menggenapi janji-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami lebih lagi untuk berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berikan hikmat, pewahyuan dari Engkau Tuhan, sehingga perkataan dikatakan adalah benar-benar dari Engkau Tuhan. Boleh memberkati setiap kami, boleh menegur setiap kami, dan boleh membawa kami lebih lagi Tuhan untuk terbang bersama Engkau Tuhan, melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya bersyukur sekali bahwa pada hari ini kita bisa tetap beribadah ya saudara, walaupun keadaan di sekitar kita itu kelihatannya mencekam sekali ya. Setiap hari ada berita duka itu, lalu ambulans lewat seliwer-seliwer setiap hari saudara. Nah tapi hari ini kita mau mendapatkan penguatan dari firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama supaya kita ini tidak diombang-ambingkan oleh keadaan ya saudara. Barusan tadi kita nyanyikan lagu Tenang, ku tenang sebab Engkau Allahku gitu. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Tema firman Tuhan hari ini adalah memandang kepada Tuhan. Dan saya ambil ini dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Mari kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari ayat demi ayat dari firman Tuhan ini dan kita melihat bagaimana ini diterapkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8 dari Mazmur pasal 16 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara, pertanyaan saya bagi saudara, selama ini apa sih yang kita pandang? Ya, saudara lihat orang-orang di sekitar saudara, mungkin keadaan di sekitar saudara sekarang pakai masker satu kayaknya kurang ya saudara ya, maskernya harus double. Lalu ya biasanya kalau dulu gelombang pertama COVID itu ya saudara, itu orang Pekalongan masih pada bandel ya, nggak mau pakai masker, tidak menjaga protokol gitu kan, deket-deket dengan orang ya, kayak nggak ada apa-apa. Tapi sekarang situasinya sudah sangat berbeda saudara.
lebih banyak yang pakai masker daripada yang nggak pakai masker. Walaupun masih ada yang bandel ya. Nah saudaraku, kalau kita lihat di berita misalnya setiap hari berita yang breaking news terus ya saudara, WA ya. Wah berita ini meninggal sekian yang kena COVID dan seterusnya, termasuk yang katanya bisa mengobati COVID. Semuanya tuh COVID. Mungkin ada di antara saudara yang sudah enek ya saudara dengar berita ini terus. Kapan saya bisa beraktivitas lagi? Kapan kerja bisa normal lagi? Kapan ekonomi normal lagi? Setiap hari bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Dan kalau kita lihat berita saudara, ini saya akses tanggal 7 Juli saudara. Kalau saudara cari kasus COVID Indonesia, itu beritanya tidak membaik. Semakin menjadi-jadi saudara. Jadi di tanggal 7 itu rekor kasus corona Indonesia 7 Juli bertambah 34.000 sekian jumlahnya yang terkonfirmasi positif. Nah tetangga saudara yang meriang tapi nggak mau tes swab itu ya saya nggak tahu ya saudara ya. Mungkin itu juga tidak terkonfirmasi. Tapi sebenarnya juga mungkin kita udah ketar-ketir ya. Kok semua orang meriang begini ya, kita lihat kanan kiri. Di DKI Jakarta sudah tembus 100.000 kasus aktif saudara. Dan kalau yang paling kanan ini ya saudara, Jawa Tengah sempat menduduki pertambahan terbanyak di Indonesia. Waduh, kalau yang kita lihat berita-berita seperti ini, ya kita bisa stres saudara. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Beberapa waktu yang lalu saya ikut pendalaman Alkitab dengan teman-teman di Jakarta, saudara, lewat Zoom. Lalu sebelum mulai mereka sharing bagaimana kondisi di sana yang sudah pasti lebih parah daripada di Pekalongan ya saudara. Waduh, si omnya lagi kena, adiknya lagi isolasi mandiri, pembantunya kena, sopirnya kena, siapanya kena. Ada yang lagi kena juga sendiri saudara. Wah, semua orang kena. Banyak yang meninggal. Saya kontak dengan teman saya sesama teman kuliah waktu di STT dulu ya saudara, sekolah Alkitab. Pak ini meninggal. Aduh, wah hamba-hamba Tuhan saudara dipanggil Tuhan karena penyakit ini. Nah kalau kita lihat ini, kita dengar ini, kita jadi stres, kita jadi paranoid saudara. Dalam satu ruangan misalnya ada orang yang gitu aja saudara bisa langsung, waduh panas dingin ya, gawat saya harus jauh-jauh 3 meter gitu. Karena setiap hari yang kita lihat hal-hal seperti ini. Tapi apa kata firman Tuhan saudara? Tadi ayat yang kita baca, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Bukan memandang pada dunia ini. Bukan memandang pada angka statistik penyakit yang terus bertambah. Kita tahu itu terjadi di sekitar kita. Tapi jangan sampai pandangan kita itu kita arahkan ke situ terus. Kita memandang kepada Tuhan. Saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu yang terpenting. Ya di sini dikatakan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau Tuhan itu nyanding, saudara, kita nggak takut apapun. Yang kita butuhkan hanya Tuhan. Daud berkata saudara di Mazmur pasal yang sama, Mazmur 16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Apa maksudnya? Aku tuh gak perlu apa-apa, asal Tuhan ada bersama dengan aku. Maka aku dalam keadaan yang baik. Daud juga berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ketika orang Israel membagi-bagi tanah perjanjian saudara, ini untuk suku Ruben, ini untuk suku Gad, ini untuk suku Manasye, ini untuk Efraim dan seterusnya. Ada satu suku yang tidak mendapat bagian tanah, yaitu suku Lewi. Karena Tuhan berkata kepada mereka, akulah pusakamu. Kamu gak dapat tanah tapi dapat aku. Kamu satu-satunya suku yang boleh melayani aku. Dan Daud berkata dia juga menginginkan pusaka yang sama. Aku gak punya apa-apa, aku gak punya siapa-siapa, tidak apa-apa. Yang penting ada Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita memandang?
Kalau kawanan domba ya saudara, dipimpin oleh gembala. Domba-domba itu nggak lihat kanan kiri. Walaupun di sebelah kanannya di sono ada singa. Mereka nggak lihat saudara. Mereka hanya melihat satu, gembalanya. Daud menulis Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau ada Tuhan, maka saya nggak perlu yang lain. Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 25 dia katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Walaupun gak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Yang namanya penyakit, virus menular lewat udara saudara. Presiden aja bisa mati kalau kena. Siapa yang bisa menolong kita? Kemarin saya lihat seorang artis ya menulis pengalamannya saudara. Saya swab PCR positif. Sebulan gak keluar rumah. Ketularan siapa? Bagaimana ini ya saudara? Dia bilang saya gak habis pikir dia bilang. Saya yang udah mengunci diri di rumah gak pernah keluar bisa ketularan. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang jadi pegangan kita saudara. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, maka kita bisa tenang. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hanya memandang kepada Tuhan. Ketika domba dipimpin oleh gembalanya saudara, asal ada gembala itu tidak ada yang dia takutkan. Daud berkata, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, seorang gembala itu memegang dua macam tongkat. Yang satu tongkat untuk memimpin domba-dombanya. Domba-dombanya lihat tongkat itu, kalau gembala acungkan ke sana, mereka jalan ke arah yang ditunjuk gembalanya. Dan yang satu lagi adalah gada yang dipakai untuk menghajar binatang buas. Apapun yang datang, walaupun singa segerombolan, 2 gerombolan, 3 gerombolan, dombanya gak pusing saudara. Karena ada gembala yang akan membela mereka. Sekarang kita sedang melewati lembah kekelaman. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan memimpin kita? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ini yang harus jadi keyakinan kita saudara. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kalau saudara baca di dalam Injil, orang sakit bungkuk sudah 18 tahun dengan satu kata Yesus menyembuhkan dia. Seorang wanita pendarahan 12 tahun hanya memegang ujung jubah Yesus dia disembuhkan. Tuhan kita lebih berkuasa dari apapun. Karena itu kalau dia ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah saudara. Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Karena itu saudara, memandang dunia membuat kita khawatir. Memandang kepada Tuhan membuat kita berani. Mari jadikan nyanyian Daud ini sebagai doa kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Walaupun orang lain ketakutan, walaupun orang lain paranoid, aku punya Tuhan yang jadi bagianku. Aku punya Tuhan yang menyertai aku. Aku nih dombanya dan dia gembala. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika kita mungkin terkontaminasi dengan virus COVID, kita isolasi mandiri seperti kesaksian tadi ya saudara dari Ibu Christine. Kita sendirian, tidak ada orang yang, nggak ada orang yang boleh deket kita, maupun nggak boleh ya saudara nanti ketularan. Sendirian, siapa yang bersama dengan kita? Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Mungkin kita berpikir kalau saya nggak bisa kerja bagaimana? Penghasilan saya hari demi hari, tapi Tuhan ada di sebelah kanan kita dan Dia yang akan memelihara hidup kita. Pandang kepada Tuhan saudara dan jangan khawatir. Ayat berikutnya dari Mazmur 16 ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak.
bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudaraku, ayat ini menarik sekali. Dia katakan yang pertama, hatiku bersukacita. Yang kedua, jiwaku bersorak-sorak. Dan yang ketiga, tubuhku diam dengan tentram. Ada orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan ya saudara. Kalau hatinya penuh dengan ketakutan, maka sampai keluar-luar, sampai ke tubuh pun jadi gak sehat. Saudara pasti pernah dibilangin orang ya, harus jaga imun, jangan khawatir. Kalau kita khawatir imunitas tubuh menurun. Bukannya terhindar dari COVID malah kena COVID. Karena kita badannya gak kuat dari dalam. Nah saudaraku, ketika kita memandang kepada Tuhan dan kita tahu dia di sebelah kanan kita, hati kita bersukacita. Jiwa kita bersorak-sorak dan tubuh kita diam dengan tentram. Tadi kita nyanyikan lagu, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya. Dia menara, dia kota perlindungan. Dan kita mau selalu bersyukur karena dia mengasihi kita. Nah ini saudaraku, kalau kita memandang kepada Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Wah, walaupun kondisi sekarang susah, Tuhan memelihara saya. Walaupun orang-orang pada ketularan COVID, walaupun orang-orang pada sakit, Tuhan masih punya cara untuk memberkati saya. Kita bersyukur, kita bersukacita. Walaupun saya gak bisa ketemu dengan orang lain karena saya isolasi mandiri, Tuhan menyertai saya. Hati kita penuh sukacita, jiwa kita bergembira saudara. Sakit tapi tidak patah semangat, sakit tapi tidak jadi lemes gitu ya saudara. Tapi kita bersukacita dan tubuh kita pun seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Tubuh kita diam dengan tentram. Saudaraku kalau orang tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, sehat saudara ya. Suka makan bisa tidur sehat ya, seperti itu. Di gambar ini ya saudara, di ayat ini saya cari gambar dan saya menemukan satu gambar seorang anak dituntun oleh bapaknya menuju ke laut. Laut itu kan bahaya ya saudara, gelombangnya besar, ombaknya besar. Tapi anak itu gak takut karena dia memegang tangan ayahnya. Tenang aja kalau sama papa gitu ya. Dan kalau saudara punya anak yang masih bayi gitu ya, dia nangis, wah begitu digendong, dipeluk, diem. Kenapa? Karena ada di tangan orang tuanya dan dia tenang saudara. Karena itu saudaraku, di dalam Tuhan hati, jiwa dan tubuh kita mendapatkan damai sejahtera. Bukan di dalam obat-obatan, bukan di dalam uang. Zaman sekarang kaya seperti apapun kalau namanya rumah sakit penuh ya rumah sakit penuh. Gak bisa ditampung. Mau bayar berapa? Orang lain suruh pergi, saudara masuk, gak mungkin. Ya, tidak ada yang bisa menolong. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, tubuh kita diam dengan tentram. Ada damai sejahtera saudara. Karena itu jangan lupa, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang berikutnya saudara, Mazmur 16 ayat yang ke-10. Daud menulis, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah saudaraku, yang terakhir ditakuti orang kalau sampai kena COVID ya, makanya orang tua dijaga jangan sampai ketularan, jangan sampai mereka sakit. Kita harus jaga diri supaya orang tua enggak. Kenapa saudara? Karena takutnya nanti mati. Betul ya? Karena mereka sudah tua, rentan, tidak sekuat anak muda, nanti kalau mati bagaimana? Tapi saudaraku, saya bukan bilang, wah enggak usah takut mati, hajar aja. Bukan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak hanya di dalam kehidupan ini. Kita akan menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Manusia itu takut mati. Dari zaman dulu sekali ya saudara, bangsa Mesir itu kalau mereka menguburkan orang ya di kuburan yang mewah-mewah seperti dalam gambar ini ya saudara. Itu
Ada banyak lukisan yang isinya adalah mantra-mantra, doa-doa. Supaya orang yang mati ini nanti waktu ditimbang, jadi mereka percaya jantungnya akan ditimbang. Dan alat timbangannya itu sebuah bulu. Kalau bulunya lebih berat, berarti hatinya bersih, saudara. Jantungnya bersih dan dia akan masuk ke kekekalan seperti itu. Kalau enggak ya nanti dia, saya juga kurang paham apakah dia di neraka atau dia lahir lagi atau bagaimana. Nah ini karena orang takut mati makanya mereka mempersiapkan hal-hal seperti ini. Tapi saudaraku, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukan akhir. Kematian itu bukan sesuatu yang menjadi momok. Ya saudara, firman Tuhan tadi katakan, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka janji-janji Allah itu adalah bagi kita. Janji kehidupan kekal itu bagi kita. Tuhan Yesus sendiri berkata saudara, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, orang tua saya suka ngomong kalau orang dipanggil Tuhan, oh rumahnya sudah jadi, ya seperti itu ya. Saya bukan bilang berarti di surga ada konstruksi atau bagaimana ya saudara. Tapi ini ungkapan untuk menyatakan iman kita. Ada tempat bagi kita di surga. Kalaupun waktu kita di dunia ini berakhir, berarti kita pindah ke surga. Menurut saudara enak mana? Di sini, diisolasi ya saudara, atau di surga? Wah tentu saja jauh lebih enak bersama dengan Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu saudaraku, tidak perlu khawatir apapun yang kita alami. Karena kehidupan kita di sini di dunia disertai oleh Tuhan. Dia berdiri di sebelah kanan kita, dia menyertai kita. Dan kehidupan kekal kita juga sudah dijamin. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini janji Tuhan bagi kita saudara. Karena itu Paulus berkata baik kita hidup, baik kita mati, kita selamanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalaupun kematian datang, itu bukan akhir, itu bukan kegelapan, sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang menakutkan. Itu adalah pintu menuju ke surga saudara. Ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, Lazarus sedang tidur. Kalau kita mati nanti saudara, saya tidur dan waktu saya buka mata, saya melihat Tuhan. Ini janji Tuhan bagi kita. Sungguh indah saudara. Di dunia ini tidak perlu takut, saudara disertai oleh Tuhan. Dalam kehidupan berikutnya, saudara juga bersama dengan Tuhan, bahkan di dalam kemuliaan. Karena itu mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan sekali lagi. Sekalipun semua yang ada di dunia ini lenyap, Tuhan tetap ada menjadi bagian kita. Dan itulah yang kita butuhkan saudara. Dia tidak menyerahkan orang-orang percaya kepada kebinasaan. Dan ayat berikutnya saudara, dikatakan oleh Daud, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, seperti yang tadi saya katakan, ada kehidupan kekal, ada jaminan dari Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus berkata
kepada Maria dan Marta, saudara, ketika Lazarus meninggal. Dia berkata demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, jadi di dalam Kristus kehidupan itu lanjut terus. Jenazahnya terbaring, tapi orangnya, jiwanya, rohnya bersama dengan Tuhan hidup terus, saudara. Tidak ada kematian. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Seperti yang Tuhan katakan tentang Lazarus yang tadi saya sebutkan. Lazarus tidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat Yesus. Kematian adalah kita tidur. Dan ketika kita bangun, kita berjumpa dengan Tuhan. Yang selama ini kita layani, yang selama ini kita percaya, yang selama ini kita kasihi. Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Dirinya sendiri, saudara. Bersama dengan Yesus. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kematian pun tidak menakutkan. Itu bukan ancaman lagi bagi orang yang percaya. Saudara, firman Tuhan tadi katakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, sukacitanya itu tidak akan berakhir. Tidak akan berhenti, saudara. Mengalir terus, ya. Seperti lagu yang kita pernah nyanyikan, sungai sukacitamu mengalir di dalamku, mengalir bersama Tuhan, tidak berhenti-berhenti. Nanti ketika kita bertemu Tuhan, lalu sekarang bagaimana? Ketika kita ada di dunia bagaimana? Nah, saudaraku, Tuhan berkata di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam bahasa Ibrani etnecha, yang berarti di depan wajah Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan di dalam persekutuan dengan Dia di dunia ini, setiap hari saudara itu seperti disuntik, ya, dikasih vitamin sukacita ketika saudara berjumpa dengan Tuhan hari demi hari, saudara. Kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita setia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, maka Dia melimpahkan sukacita bagi kita. Makanya saudaraku, kita jangan kendor. Walaupun dalam situasi yang tidak menentu, mungkin saudara waktu nonton video ini saudara juga gak enak badan gitu ya. Tapi mari kita jangan kendor di dalam hubungan kita dengan Allah. Kita jangan bosan-bosan berdoa. Kita jangan berhenti membaca firman Tuhan. Kita terus memuji-muji Tuhan. Nyanyikan nyanyian-nyanyian bagi Tuhan, saudara. Lagu apa aja yang saudara ingat yang tentang Tuhan Yesus, nyanyikan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Dia, saudara, ada sukacita yang melimpah di dalam hidup kita. Semakin saudara menyanyi bagi Tuhan, semakin saudara membaca firman Tuhan, semakin kuat hatimu. Semakin saudara berdoa menyampaikan isi hati saudara pada Tuhan, semakin saudara merasa damai sejahtera, Tuhan dekat, Tuhan menyertai saya. Sukacita itu akan meluap-luap, saudara. Sampai pada satu hari nanti, kita akan berjumpa di dalam Yerusalem yang baru, di mana sukacita itu tidak akan putus. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion, Yerusalem yang baru, dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Penuh dengan sukacita, tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Kalau kita memikirkan, saudara, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan betapa cerahnya masa depan kekal kita, ya. Masa depan di dunia mungkin kita pikir, aduh gimana ya nanti ya. Kalau anak saya tambah besar, biaya sekolah tambah mahal, kebutuhan makin banyak. Ya, mungkin kita memikirkan itu kita bingung. Tapi kalau yang masa depan kekal, saudara gak usah pusing. Dijamin oleh Tuhan. Kebahagiaan untuk selama-lamanya, saudara. Sukacita abadi. Nah, kalau kita memikirkan itu, maka hati kita menjadi kuat. Sekalipun di dunia ini saya mengalami masalah dan banyak tantangan. Satu hari nanti saya akan bertemu dengan Tuhan.
Dan semua ini berakhir digantikan dengan sukacita yang abadi. Saudaraku, sebagai yang terakhir ya saudara, saya ingin menyampaikan satu hal. Tadi kita membaca Mazmur pasal 16 ya saudara. Dan di sini dikatakan pada hari Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, ia menafsirkan Mazmur 16 ini sebagai nubuat tentang kebangkitan Kristus. Dia berkata, Daud menulis, engkau tidak menyerahkan orang kudusmu ke dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tapi Daud yang menulis Mazmur itu mati saudara. Dan Petrus berkata, kuburannya masih ada sampai sekarang bersama kita. Lalu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud kata Petrus adalah Tuhan Yesus. Dia menderita, dia sakit, dia dianiaya, dia mati. Tapi setelah itu dia bangkit. Ini adalah nubuat untuk Yesus Kristus yang sekarang dimuliakan dan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas orang-orang yang percaya. Demikian kata Petrus dan Paulus juga menyampaikan hal yang sama. Karena itu saudaraku, kalau ayat yang tadi Mazmur 16 itu berlaku bagi kita, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, tubuhku diam dengan tentram. Karena engkau tidak membiarkan aku turun ke dunia orang mati. Tidak membiarkan aku masuk ke dalam kebinasaan. Engkau menunjukkan jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat-ayat itu berlaku bagi kita. Ternyata itu berlaku juga bagi Yesus yang sudah menderita, mati, dan dibangkitkan. Karena itu saudaraku, apapun yang saudara alami sekarang, semua yang kita alami, Kristus telah mengalaminya. Saudara sakit, Yesus juga pernah. Saudara menderita, Tuhan Yesus juga mengalami itu. Kita semua akan mati, Tuhan sudah lebih dulu mati. Tapi ada satu hal, karena kita percaya pada Yesus yang bangkit, kita juga akan bangkit. Kita percaya pada Yesus yang dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Tuhan Yesus itu sepenanggungan dengan saudara. Tuhan Yesus itu berempati dengan saudara. Karena dia mengerti kelemahan-kelemahan kita saudara. Ada satu kisah ya saudara, tentang jejak kaki di pinggir pantai, di pasir saudara. Ada seseorang yang bermimpi, dia bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan ini jalan kehidupanmu. Ada 2 pasang tapak kaki saudara di pasir di pantai itu. Yang satu adalah tapak kakimu dan yang satu tapak kakiku kata Tuhan. Orang itu lihat wah Tuhan menyertai saya terus. Tapi kemudian saudara dari 2 tapak kaki, 2 pasang jadi tinggal 1 pasang. Lalu orang itu merasa kecewa dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kok tinggal 1 pasang? Apakah di sini Tuhan meninggalkan saya? Tuhan bilang bukan, tapi di situ dan ke depan aku menggendong kamu. Nah saudaraku, Tuhan Yesus itu sudah mengalami semua yang saudara alami. Tuhan Yesus sudah merasakan semua yang saudara rasakan. Dan pada saat-saat yang dimana kita merasa kita kesusahan saudara, pada saat kita merasa kita tidak berdaya, di situ kita bisa minta kekuatan dari Tuhan. Seolah-olah seperti Tuhan itu menggendong kita. Sehingga dia yang menanggung segala kelemahan kita. Betapa baiknya Tuhan kita saudara. Karena di dunia ini dia menyertai saudara. Dia menyertai saya. Dia melihat pergumulan kita. Dia mendengar doa-doa kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dia yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan nanti saudara ketika kita berjumpa dengan Tuhan di sorga. Tuhan memberikan jaminan hidup kekal selama-lamanya. Bersama-sama dengan dia. Karena itu kita sebagai orang Kristen saudara. Kita ini gak bakalan kalah lah. Makanya firman Tuhan katakan kita ini lebih dari pemenang. Ya, kalau orang sakit percaya Tuhan Yesus dia pasti sembuh. Sembuh di sini atau sembuh di sana gitu ya saudara. Kematian pun tidak menakutkan. Sakit penyakit tidak menakutkan. Apapun tidak menakutkan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai kita.
Karena itu sekarang saya ingin mengajak kita semua, baik saudara yang ada di sini di gereja maupun saudara yang di rumah, mari kita membaca ayat ini ya saudara, Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 dengan bersuara. Jadikan ini sebagai pengakuan iman kita dan doa kita supaya kita tidak lemah dalam kondisi sekarang ini. Mari kita bersama-sama membaca saudara, 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara boleh lihat kanan kiri, tapi jangan lupa setelah itu kembali pandang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjamin hidup kita. Kalau Tuhan ada menyertai kita, kita tidak goyah. Hati kita, jiwa kita, tubuh kita akan ada di dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati saudara, dan kita tutup ibadah kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Seringkali kami menjadi lemah karena kami terlalu banyak memandang kepada dunia ini. Kami terlalu fokus pada keadaan kami. Kami terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan Tuhan. Kami terlalu takut dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami harus senantiasa memandang kepada Engkau. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin langkah-langkah kami, dan kami percaya baik hidup ataupun mati, kami ini adalah milik Tuhan. Kami akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau lebih berkuasa dari sakit penyakit, Engkau lebih berkuasa dari kelemahan kami, Engkau lebih berkuasa dari ketakutan kami. Karena itu kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini hatinya Tuhan dikuasai oleh ketakutan, lepaskan mereka ya Tuhan, bebaskan mereka. Dan biar mata mereka boleh tertuju kepada Engkau. Lewat firman-Mu, lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat puji-pujian yang membangkitkan iman mereka. Mereka boleh dikuatkan, mereka tidak akan goyah karena Engkau ada menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara umat-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin. Kami menjaga protokol kesehatan Tuhan. Kami melakukan semua yang kami bisa. Tapi kami tahu pengharapan kami bukan pada hal-hal itu, melainkan pada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan, seluruh lingkungan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang jauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya Tuhan. Dan Engkau yang memimpin kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan yang berikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian di negara kami. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang bangkitkan kembali bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang Tuhan, untuk bekerja keras dalam pandemi saat ini. Tuhan yang karuniakan kesehatan bagi mereka. Tuhan sertai mereka, Tuhan yang pimpin mereka. Jauhkan Tuhan dari COVID Tuhan, jauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan mendengar segala doa kami, mendengar permohonan kami. Khususnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pemulihan Tuhan, karena mereka harus isolasi mandiri. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan lebih lagi. Ketika mereka punya banyak waktu untuk memikirkan tentang kehidupan ini, biarlah mereka boleh mencari Engkau ya Tuhan. Mereka boleh bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan kuatkan mereka. Biarlah orang-orang di sekitar mereka menunjukkan kemurahan hati bagi mereka Tuhan. Supaya mereka boleh segera pulih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami umat-Mu yang menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja GBI Agape. Ibadah masih akan diadakan secara online sampai jangka waktu yang ditentukan pemerintah. Semua ibadah kategorial termasuk ibadah wanita dan ibadah youth diliburkan. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan untuk komsel juga diadakan secara online. Untuk informasi kontak person dapat disimak pada slide berikut ini. Jemaat harap tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertular COVID-19 agar Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Sekian informasi Gereja GBI Agape Pekalongan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.